Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus sholihat. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Sholatan tubaliku nabiyya hajabatikal haram. Wa syarata qabri nabiyya abdul sholati wa salam. Fi lutfin wa fiatin wa salamatin wa bukil maram. Wa alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Pemirsa muhtaraman rahimakumullah, alhamdulillah kita ditakdir kembali ya Allah di bulan Syawal. Semoga saja semuanya sehat walafiat. Mumpung bulan Syawal, barangkali ini yang baru kenal, yang baru tahu. Padahal sudah setahun lebih ini muhtaraman pemirsa, saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim minal aidin wal faidin. Sekali lagi mohon maaf lahir dan batin atas segala kekhilafan kami. Baik, di episode kali ini kita masih bahas seputar ibadah haji. Ya Allah, tempo hari kita sudah pelunasan mulai tanggal 3 Agustus sampai 31. 1 September itu seminggu itu gelombang kedua, pemirsa. Gelombang kedua itu nomor porsi yang di bawahnya. Bukan ketika estimasi interval gelombang pertama itu kemudian lunasi lagi di gelombang kedua. Enggak, kemarin ya sudah enggak sempat, entah karena apa itu keuangannya, kesehatannya, atau faktor yang lain. Itu nanti tahun depan. Baru sekitar kurang lebih estimasinya 700 orang di bawahnya. Biasanya itu yang nggak ngelunasi sebab macam-macam itu 700. Di bawahnya naik nomornya sehingga peluangnya kemarin itu tanggal 1 sampai tanggal 8 kalau salah. Kurang lebih seminggu lah katalah begitu pelunasan. Kemudian yang baru pelunasan ini seyogyanya koordinasi lebih insentif karena intensif kepada Kementerian Agama setempat, diantaranya ngisi formulir itu pasporing. Kalau gelombang pertama kemarin sudah estimasi di bawahnya, ini belum tentu sebab jamaah kadang-kadang dikira ngurus paspor, dikira buddha, padahal belum melunasi. Yang baru melunasi, koordinasinya itu tadi berusaha proaktif, jangan nyalakan siapa-siapa. Kodang Kementerian Agama, lu dulu katanya mau dibel. Kok enggak, ngalahi sabar. Kalau kita proaktif dapat pahala banyak. Itu tadi sekalipun ya kita memahami satu sisi jamaah ini karena haji pertama gopo. Mengenai pasporingnya ya dipastikan itu. Kemudian jadwal kesehatan berusaha juga barangkali kemudian lebaran itu sudah mulai meningitis. Enggak usah gopo ke puskesmas, kemudian fotokopi KTP sama pelunasan. Kalau dulu yang belum melunasi ya yang 20 juta itu, karena dulu masih 20 juta. Yang sudah pelunasan 3432 US dollar itu dikasih fotokopinya supaya dibikinkan buku kesehatan. Ada jamaah itu kok cuma suruh golongan darah bagi yang belum dikasih keterangan kesehatan untuk proses pemberkasan ke Departemen Agama. Tapi bagi jamaah yang belum ke lab, seyoganya tetap ke lab supaya kita tahu medical record kita. Nah, itu nanti disalin ke buku kesehatan, sebab lab buku kesehatan itu masih kosong. Sampai nanti ketika periksa kesehatan kedua di Dinas Kesehatan Kota, tetap disuruh ke lab. Nah, kadang-kadang kita mikir, entek 300. Ya memang berdasarkan Kepmenkes, keputusan keputusan Menteri Kesehatan. Itu sejak tahun 2000 sebenarnya usia 40 tahun itu suruh general check up. Berarti hasil estimasi atau mungkin hasil WHO, hasil penelitian estimasi usia segitu itu banyak yang error. Sehingga 40 tahun suruh ECG, suruh macam-macam general check up tadi. Kadang-kadang kita kerek sing dicawang. Sehat. Iya, kelihatannya. Tapi di dalam masa tahu ada yang sudah keropos itu. Mirip ada jamaah itu cerita ada kecelakaan, ya Allah.
kemudian ndak kelihatan ndak lecet, kalaupun lecet hanya sedikit, tapi ternyata apa seminggu berikutnya itu ternyata di dalamnya itu banyak errornya. Sehingga akhirnya baru masuk ke UGD, karena di dalam ndak tahu kalau ndak di ronsen. Dulu ketika kita ya Allah macam-macam perkembangan, lihat lab, medical record, ada yang pakai urin, ada yang pakai feses. Sekarang nggak pakai feses, cuma urin. Ya Allah, hati-hati ini. Seyogianya juga pihak kesehatan itu teliti, jangan sampai kemudian urinnya dibawa dari rumah, sehingga pernah terjadi karena calon jamaah haji itu hamil, halim. Kemudian tidak seberapa kelihatan hamilnya. Akhirnya urinnya adiknya atau saudaranya yang nggak hamil. Akhirnya sampai Medina, lahir. Gempar masuk berita. Ya ini niat yang baik kadang-kadang terjadi intrik-intrik. Sudahlah kita itu berusaha baik, nggak ngenteni haji. Haji pun jangan dengan nafsu. Nah ini, haji jangan dengan nafsu. Ada jamaah itu. Saya mau Ustaz daftar pokoknya tahun depan 2011. Padahal Enda Plus pun 2012. Ya Allah, seyogianya kita sadar bagian daripada waiting list entah 2017, entah 2018 itu semua ibadah gitu loh. Jadi ibadah nggak mesti di tanah suci. Berapa kali sudah sering saya sampaikan juga, memang kita terobsesi bukan hanya al-hajju mabruru laisa lahu jazaa'un jannah, tidak ada balasan haji mabrur kecuali surga. 31 juta berpotensi haji, surga yang luas langit dan bumi. Ya, bahkan jangankan yang reguler Onda Plus 85, 140 juta. Itu pun juga sangat murah dibandingkan surga seluas langit dan bumi, surga seluas langit dan bumi ya, dengan segala fasilitasnya. Itu tadi, sehingga ada jamaah itu memandang, lihat itu saja, atau di Mekah 100.000 kali, di Medina 1000 kali. Di tanah air saja kita masih banyak yang meremehkan, ketika dikalikan 70 saja, itu tidak mau melakukan atau kurang rajin melakukan. Loh Ustaz, gimana? 27 kali. Itu nanti di segmen berikutnya ya, kita sampaikan lagi. Alhamdulillah, Batik dan Narhadi itu outletnya Jalan Diponegoro. Jika Anda kepingin ke Mekah, ke Mekah mriko hubungi kula. Syukuran pemirsa masih setia mendengarkan, menyaksikan Mutiara Iman. Kita masih coba seputar ibadah haji. Jadi pemirsa sekalian, daftar sekarang entah 2017-18 itu bagian dari ibadah. Ya memang kita terobsesi, pahalanya besar di tanah air saja. Jangankan 100.000, 1.000, 17 derajat jari orang lama. Menurut saya gini, sering saya ilustrasikan, milih 1 juta apa 17 juta, 1 miliar apa 17 miliar. Kita masih sering milih, cara teori lisannya ngomong kepingin apa 17 juta, 17 miliar. Tapi prakteknya, sholatnya berjamaah apa tidak, yang sehari semalam 5 waktu, kita kadang-kadang masih ngeremehkan, koyo kakean ganjaran. Berusaha mestinya setiap detik, setiap ibadah itu berusaha melihat ibadah itu ke atasnya, supaya kita senantiasa memperbanyak juga, kecuali masalah rezeki melihat ke bawah supaya muncul syukurnya. Teori gampang sejak kecil ini, itu mudah mengucapkannya, kadang-kadang prakteknya tidak semuanya orang bisa. Lek rezeki kadang-kadang nonton nang dukur terus. Jelung ngopi nonton nang isor jane syukur. Ibadah kadang nonton nang isor kualik. Akhirnya mangsa cukup. Berusaha ibadah maksimal ya Allah. Itu tadi tidak boleh pore ya Allah. Ada juga jamaah
2016 kepingin maju 2011, ya Allah. Pertanyaannya siapa yang mau diganti? TPHD pun kewenangan Pak Gubernur itu juga terbatas. Yang apa itu di bawahnya itu nomor porsi hanya kurang lebih 700 orang, ya Allah. Jadi makanya jauh-jauh hari ini daftar, ya Allah, ada tamu. Ustadz juga daftar sering, ya iya sama dengan Bu Kaji Mustafa, Bu Haji Nino. Nanti dikondisikan 4 bulan sekali itu daftar kurang lebihnya. Kecuali 2017 episode untuk keberangkatan haji 2017 itu panjang. Mulai Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Saya daftar Maret itu, ya Allah. Nah, sekarang pun juga gitu, persiapan daftar 2018. Jamaah, ya Allah, gimana itu sudah 25 juta nanti saya bahas di segmen info haji itu. Ya makanya daftar sekarang, saya pun juga KBH secara umum pusing, karena apa? Harus punya nomor porsi banyak. 2010, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Nganggur. Nomor porsi 8. Bersama istri, jadi 16 nomor porsi, ya Allah. Saya pun juga daftar, nggak cuma sampean tok itu. Sampean masih mending daftar untuk suami istri. Ada juga jamaah ini Ustaz itu, anak ini seyoganya manut kepingin diajak umroh, macam-macam, ya Allah. Jangankan umroh, saya cerita gitu, nama satu sisi ada orang yang begitu antusias kepingin berangkat haji. Sisi yang lain, anaknya dikasih fasilitas oleh orang tuanya, diajak umroh, tidak berkenan, gampang masih kuliah dan sebagainya, padahal hanya 9 hari. Jangankan begitu, sudah rumah tangga, sudah punya rumah, punya mobil, tentunya sudah motor. 2005 daftar 9 orang. Ternyata 2007 yang berangkat cuma 3 orang, yang 6 orang sampai saiki gak udah. Ya Allah, sehingga umum dikatakan orang, ya itu betul, haji itu panggilan. Ya bisa disebut juga panggilan, bisa juga kalau jamaah itu habitatnya haji, ya Allah, habitatnya haji. Kemudian berusaha mulai syahadatnya, sholatnya diperbaiki. Kemudian kemarin zakat, kemudian Ramadan seyogianya anak tangga ke haji itu bisa dengan mudah dilampauinya. Kalau kemudian masih jauh dari dunia agama, ini ya kadang-kadang orang tua itu tidak matching dengan anak, dengan keluarga yang lain ketika didaftarkan haji. Itu ternyata nggak jadi berangkat. Ya Allah, pernah terjadi di berita, sudah sampai Juanda, Juanda, ya Allah, tahun berapa itu saya lupa itu. Ada berita itu di koran tuh, sampai Juanda lihat pesawat terbang wedi, takut, ya Allah, akhir gak situ budal. Ada nih Mr. T. Dulu waktu muda ada namanya film Di Etim itu, Di Etim itu Mr. T takut naik pesawat terbang naik. Itu macam-macam namanya orang, pemirsa. Latihan sana ke THR sana, naik Dermolen apa itu, kemudian cari yang gambarnya pesawat atau helikopter atau di mal-mal kan banyak itu. Masa kecil nggak bahagia, takut macam-macam. Ada juga jamaah itu, ya Allah, sebelum haji ke Jakarta, numpak pesawat ke Jakarta. Kemudian balik, kepingin ngerasa numpak pesawat juga kaget jadi ini ono. Tapi jangan ada juga cerita guyonan ini. Lu bayar mahal-mahal cuma 1 jam seperempat gini Jakarta. Akhirnya mulai ini ke Jakarta nang Surabaya. Ini numpak sepur enak murah suwe, itu ukurannya suwe. Ada ini pijet akhirnya, kepinginan sing suwe. Berusaha itu tadi yang sudah pelunasan, koordinasi tadi ya, masalah pasporing, kemudian ke puskesmas. Kalau belum ada buku kesehatannya, kehabisan tidak usah gopo, tetap koordinasi. Kemudian Dinas Kesehatan Kota meningitis itu 50.000 untuk dokternya. Kemudian seyogianya vaksinasi influenza itu manfaat sekali. Menurut saya sunnah mu'akkadah, sunnah mu'akkad. Karena apa? Nanti ke depan kalau akhirnya kasih edaran itu jadi wajib, karena manfaatnya besar untuk siklus 1 tahun. Ya Allah, imunnya muncul, balik lagi, itu bagian daripada ikhtiar.
Ya tentu sehat, sakit semua dari Allah. Yang penting ikhtiar mau berangkat haji, jangan gara-gara kemudian menghemat 150, suntik meningitis itu kan 150.000. Ojo gara-gara iman 150.000, marono mengesampingkan sing 31 juta. Berusaha 31 juta kurang lebih ONA dibayar, divaksin influenza, dibayar juga ikut, suplemen juga diminum. Kalau kesehatan juga misalnya. Atau apapun, syukur-syukur setiap pagi hari ini yang alami, jalan sehat. Supaya nanti di tanah suci tidak sampai kaget. Jalan sehat, jalan sehat. Ada juga jamaah subhanallah terbiasa nang Tegalan, ya Allah. Jadi pagi hari setelah usaha yang lain, itu jam 9 ke Tegalan, jadi beduk mulai. Itu biasanya tangannya saja, sampai pewanase itu. Sementara di sana itu, cara umum kaki ini, ya Allah. Apalagi yang agak kurus seperti saya dan Mbak Sinino ini, berusaha sandalnya yang tebal, itu ya Allah. Supaya apa? Tekanan tadi tidak terlalu bikin kaki pecah itu. Dek, 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 glek, glek, glek itu tadi. Baik, Hasyim Asy'ari itu adiknya Sofiatul Ilmi. Jika Anda kepingin ke Tanah Suci, hubungi saja Hajah Ninu Hidayati. Atur nuhun, lagi masih setia mendengarkan, menyaksikan Mutiara Iman. Baik, kita lanjutkan lagi mengenai seputar ibadah haji. Jadi berusaha tadi koordinasi, rajin-rajin mendengarkan Mutiara Iman yang jam 5 pagi itu. Atau Sabtu Minggu itu, biasanya setelah maghrib. Itu untuk nambah wawasan persiapan, sehingga yang lupa kadang-kadang ingat, yang ingat tambah hafal, bisa ditularkan ke yang lain. Lalu kemudian sudah kesehatannya, kemudian tasakuran haji, biasanya jamaah tanya kloter, mau tasakuran haji, enggak apa-apa tasakuran haji. Nanti kalau ditanya kloter berapa, ya kloter antara 1 sampai 89, saya bilang gitu. Nanti enggak jadi berangkat, paradigmanya begitu, ya sudah ngelunasi, sudah ngurus paspor selesai, tinggal faidha zamta wa tawakkalallah. Jadi semua dipasrahkan pada Allah, semoga aja takdirnya begitu. Kadang-kadang nanti tasah kurang dengung wong tiang kata, itu budal. Itu seyoganya kalimat itu dibuang jauh-jauh. Secara teori insya Allah berangkat, kecuali ada udzur syar'i yang di luar kewenangan kita, entah meninggal dunia dan sebagainya. Naudzubillah. Enggak apa-apa tasakuran haji itu enggak nunggu kloter, sudah Rioyo Kupat boleh, sambil itu ngumpulkan saudara-saudara boleh. Ada juga jamaah itu tasakuran haji 2 kali. Di rumahnya, di masjidnya. Ada juga pulang haji, tasakuran haji lagi. Jamaah ibu-ibu dengan jamaah laki-laki enggak sama. Tergantung yang bersangkutan, ada dana, kemudian habitatnya juga banyak, itu biasanya tasakuran hajinya oke. Ada juga jamaah tidak mau tasakuran haji. Koronong lunasi ini nyengkakno pernah terjadi. Gimana ini, saya pelunasan belum, nggak bisa ngelunasi, saya mau minggat ke Jakarta, malu. Bismillah, sabar. Insya Allah semuanya bisa melunasi, saya bilang gitu. Akhirnya bisa melunasi, alhamdulillah. Kari bancaan ini kalau tonggo-tonggo yang akrab, gak bancaan, gak tasakuran haji, gak terus celuak kaji loh. Ngono dilebokno ati bapak sih. Tapi itulah salah satu realita kehidupan, fenomena dalam masyarakat. Ya bancaan sakmadyo, saya bilang gitu. Walimatus safar atau tasakuran haji atau selamatan atau apapun. Itu kenapa mesti ribet? Bahkan ada jamaah itu mahasiswa. Waktu mau berangkat itu mahasiswa, bahkan mahasiswa Kristen Petra itu, tapi Islam, siwalan, ya sederhana, Mas Kaji, saya bilang gitu. Tasakuran haji gitu aja repot. Apa itu? Ya ajak teman-teman 5 yang akrab,
kemudian apa? Belikan bakso apa ngsit, itu aja kan juga untuk tanda saja. Tidak harus mewah, tidak harus di rumah makan terkenal, tidak harus prasmanan, tidak harus subhanallah ngundang di atas 500 orang. Pernah saya jumpai satu sisi, saya pernah datangi di atas 500 orang. Pernah juga saya itu ceramah berapa? Belasan orang. Jadi tuan rumah Ustadz itu tasakuran cilik-cilian, jadi ngaji ini seperempat jam. Merangkap MC ini sambutan keluarga, ngaji sedikit, dongani, marun maam. Terserah, terserah jenengan sesuai kemauan dan kemampuannya, tidak sama. Setiap orang nggak usah minder. Balik lagi kadang-kadang terlalu banyak pertimbangan itu tadi. Yang menurut saya substansinya bukan itu. Apalagi lebaran. Yang di episode kemarin kan sudah bahas silaturahmi. Yang mau haji silaturahmi ada jamaah itu dua-duanya. Niru Rasulullah yaitu ketika bulan Syawal, lebaran itu keliling. Jaluk sepuro, jaluk dungan haji dan mendoakan. Kemudian dikumpulkan menjelang berangkat. Apa itu diundangkan ustadz, terserah ustadz. Ustadz Mustafa Bisri boleh, Ustadz Darmaji boleh, Ustadz Does boleh, Ustadz Miming boleh. Ini ada Ustadz Miming, nama beken, nama gaul itu. Ustadz Ges, wah Tegunawan, Gus Ges, Habib Ges itu, Habib Ges itu. Itu kalaupun tidak masalah, yang penting apa? Ada semacam sodakohnya di situ, ada jamaah dua-duanya. Jadi di samping lebaran keliling, kemudian diundang, cari ustadz, kemudian dikasih mau itu kasana pulangnya biasanya dikasih berkat. Lek kampung, mangane rawon soto, tapi lek persemanan biasanya nggak kasih berkat, nggak apa-apa. Itu soalnya larang, perpek. Ya Allah, nang doho sih perpek 50. Lumayan. Itu tadi tidak masalah, ya Allah. Jadi sesuai kemampuannya. Saya itu pernah ditanya, gimana loh sama saya itu belasan kali haji belum secara khusus. Secara khusus saya tasakuran aja belum. Terus tak niati lah kan pas mangan, buah mek konco, kabeh-kabeh diniati iku bancaan. Jadi secara khusus tasakuran haji itu saya belum. Saya bilang engko diundang situ, gak diundang kabeh. Ya Allah, jamaah saya punjul, belum lagi habitat yang lain. TV A, B, C, D, E, F, G. Ya Lan Joko di banyak habitat itu, banyak teman itu. Ya berusaha baik semuanya, pisan gak usah diundang kabeh. Turun tasakuran secara khusus. Tasakuran ini ya insidenti, sama dia mangan seadai. Itu tadi tidak masalah, pemirsa. Itu bukan sesuatu yang harus dijadikan ya sedikit debat. Ada juga jamaah itu, saya mau berangkat langsung aja, jangan menengan tidak baik. Karena apa diajarkan ketika mau berangkat haji, sholat sunnah safar, bepergian sholat sunnah safar. Bukan hanya berangkat haji, 2 rakaat, iftitah, al-fatihah, al-kafirun, kemudian al-fatihah, al-ikhlas. Kalau enggak ya bismillahi tawakkaltu Allah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allah utawi kok Allah maja marja gitu. Majreha wa mursaha itu ada. Makanya buku manasik depak itu dibuka. Doa-doa itu manfaat. Karena jarang itu kadang-kadang lali mirip sing ngomong ini. Kecuali yang sering dibaca itu eling ngarepe dhewe. Kemudian apa yang lain? Kemarin sudah saya ingatkan, ayo mulai dicicil, ini sudah bulan Syawal. Ikromnya sudah lengkap belum? Sandal jepitnya, sikat odol, bajunya, ya Allah. 5-4 tergantung sampean, kalau beli di sana monggo, yang perempuan jubah-jubahan itu, kemudian pulang haji disiapkan juga, ada macam-macam jamaah itu ya Allah. Kurmanya terserah, kurma ngambil gak apa-apa, pada teko Timur Tengah. Lah dari sana, nggawa itu kopernya batasannya terbatas, batasannya itu ada, batas limitnya maksimal 32 kilo kopernya, tentengannya 5 kilo, ya hanya itu aja, sama tas paspor. Tidak boleh pemirsa aturannya. Itu aturan dari airline. Ya, tak ulangi ya, kopernya 1. Hanya 32 kilo. Alhamdulillah. Yang lain itu penerbangan internasional. Itu biasanya 25 kilo. Itu sudah dikasih 32. Sekalipun mungkin 2 kilo berat kopernya. Kemudian tambah tas tenteng. Itu 5 kilo biasanya. Kasih travel bag, kasih troli boleh. Kalau tidak minimal kasih gelindingan ini apa bahasa Indonesia itu?
roda. Roda itu supaya nggak berat ya Allah. Sebab apa? Ketika capek, fisik capek, mental capek, itu kadang-kadang ngangkat ini wis abot, apalagi kemudian apa sak dulure digawa kabeh keluargane 5 dhek sing bagian usung-usung kalah-kalahan. Iku sana. Ada pernah bertiga, salah satu yang ngangkat. Ya, iya memang sak meter-meter yang suwe-suwe ya kesel itu tadi. Kemudian real terserah sampean bawa real boleh. Kalau bawa dolar jangan, sebab apa? Kadang-kadang kalau nggak terbiasa yang apa itu akhirnya lungset, yang terjadi justru nanti nilai tukarnya berubah. Kalaupun bawa real, tukar dikit-dikit boleh 20 real. 20 real ya kali 3.000 ya 60, 10 real. 5 real, 5 real 15.000 gitu bakso. Atau sak realan. Nah, sak realan boleh nih, sak realan. Kadang-kadang apa jamaah ini nyicil boleh, tukar di pesawat boleh. Alhamdulillah itu ya alhamdulillah di atas 1.000 ada di rumah itu. Jamaah sekalian, ini realnya biar tahu, ya Allah. Ada tulisannya, kalaupun bahasa Arab di depannya ini di belakangnya ada angka 1. Nah, ojo sampai ada pernah terjadi 100 real. Nah, sebenarnya baliknya sudah ada 20 ya 20 sama. Itu ketika sedekah keliru 100 real, akhirnya getun, naudzubillah. Di siang hari enaknya minum jus apokat. Jika Anda kepingin tanah suci, hubungi Thayyibah Pesawat.